Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Nah, Ananda Solih-Solihah, kemarin Ustazah dengar bahwa di antara kalian ada beberapa yang ingin seperti siapa? Umar bin Khattab, ya. Ingin seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memang memiliki badan yang tegap, ya, yang lebih tinggi dari badan para sahabat yang lain tingginya. Badannya kekar, kokoh. Di waktu masa jahiliyah, beliau ini senang bergulat di pasar Ukas, ya, senang menampilkan kekuatannya di orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ya. Beliau ini orang yang keras, kasar, ganas, tidak basa-basi, cepat, ya, cepat mengambil tindakan, jalannya sangat cepat, ya. Itulah Umar, ya. Sampai-sampai Umar ini di masa jahiliyahnya ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Umar ketika itu sangat-sangat marah, ya. Umar berjalan dengan penuh rasa dendam dan kemarahan. Kemudian di perjalanan bertemu Nu'aim bin Abdullah, ya, dan bertanya, engkau mau kemana wahai Umar? Jawab Umar, aku akan mendatangi seorang yang telah pindah agama. Ia telah memecah belah kaum Quraisy, menampakkan mimpi-mimpi yang bodoh, mencela agama Quraisy, serta mencaci maki sesembahannya. Aku akan membunuhnya, kata Umar. Wah, Nu'aim sangat terkejut, ya. Kemudian berkata, seburuk-buruk usaha yang dilakukan adalah usahamu, dan seburuk-buruk langkah adalah langkahmu ini. Mendengar kata-kata itu, Umar curiga kepada Nu'aim. Sepertinya engkau telah pindah agama. Jika benar demikian, demi Lata Uzza engkau pasti akan menyesal. Wah, kata Umar begitu. Kemudian Nu'aim berkata kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau bahwa saudarimu dan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah masuk Islam dan meninggalkan agama yang kau peluk sekarang? Siapa? Fatimah binti Khattab, tanya Umar. Akhirnya, dari yang tadinya mau ke Darul Arqam menemui Rasulullah dan para sahabat, beloklah ke rumah adiknya tersebut. Ya, ternyata Fatimah binti Khattab dan Sa'id bin Zaid ini suaminya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran. Ya, Umar masuk ke dalam rumah dan sangat-sangat marah. Kemudian bertanya, benarkah, ya, apa yang Umar dengar? Sa'id menjawab, wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu berada di selain agama yang kau anut? Wah, Umar semakin marah. Ya, Umar semakin marah, kemudian menarik kepala Sa'id dan melemparkannya ke tanah. Dan juga menampar adiknya. Tapi Fatimah binti Khattab berteriak, wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku karena imanku kepada Allah yang Maha Esa? Jika benar demikian, lakukan saja. Aku akan tetap teguh bersaksi bahwa tiada Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan pada saat itu, di detik-detik tersebut,
Umar yang sebelumnya berada di puncak kemarahan, kebenaran menghampiri hatinya dengan suara lantang. Tiba-tiba hatinya luluh dan menjadi khusyuk. Berikan lembaran-lembaran tersebut, kata Umar. Karena Umar melihat lembaran ayat-ayat suci Al-Quran itu jatuh. Kemudian kata adiknya, tidaklah hanya menyentuh lembaran-lembaran ini kecuali orang yang suci. Jadi Ananda soleh-solihah sebelum memegang kitab Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran harus dalam keadaan suci. Wah, Umar kemudian bersuci. Nurut aja ya. Patuh sama apa yang diperintahkan oleh adiknya yang sudah dipukul tadi. Kemudian beliau membaca surat Toha ayat 1 sampai 8 ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Kemudian ayat Toha 16 dan 14, sungguh aku ini Allah, tidak ada sesembahan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Masya Allah. Kemudian Umar memeluk dan mencium lembaran ayat Al-Quran tersebut. Ternyata doa Rasulullah sudah dikabulkan oleh Allah. Apa doa Rasulullah? Allahumma a'izal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah untuk diberikan kemuliaan Islam lewat salah satu dari dua Umar ini. Jadi Abu Jahal pun bernama Umar, tapi ternyata yang dipilih oleh Allah yaitu Umar bin Khattab ya. Kemudian Umar bergegas menuju Darul Arqam, menyatakan keislamannya di hadapan para sahabat. Rasulullah pun menyambut luar biasa. Dan setelah itu Islam semakin mulia, semakin menyebar. Dakwah yang tadinya sembunyi-sembunyi sekarang mulai terang-terangan. Dan akhirnya sholat pun bisa ditegakkan. Ya, seperti itu. Umar ini, Ananda soleh-solihah, digelari dengan Al-Faruq. Umar Al-Faruq, sang pembeda. Maksudnya apa? Sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Umar ini ya sampai-sampai pernah terlambat untuk khutbah Jumat. Kenapa? Karena menunggu satu selendangnya ini kering. Ya, Umar hanya memiliki satu selendang dan menunggunya hingga kering. Juga selendangnya itu memiliki 21 tambalan. Masya Allah. Memangnya Umar tidak memiliki pakaian yang lain? Iya. Saking Umar menjaga dirinya dari hal-hal yang khawatir nanti akan dihisab oleh Allah. Umar pun tidak memakan makanan yang kecuali hanya sekedarnya saja. Ya, karena Umar takut ketika Hafsah meminta, wahai Amirul Mukminin, aku ingin makan ini. Bolehlah, kata Hafsah. Tapi kata Umar, tidak. Aku ingin menyisakan makanan-makanan yang enak ini kelak nanti di hari kiamat. Karena takut hisab Allah. Ya. Bahkan ketika anaknya diminta untuk memimpin, pernah juga menggantikan Umar sebagai khalifah, kata Umar, jangan, cukup satu Umar saja yang mendapatkan hisab Allah.
anakmu ini adalah orang yang adil dan bertakwa. Wah, kata Umar, masih banyak kaum muslimin yang lain yang adil dan juga bertakwa. Wah, jadi Umar ini tidak sombong ya, adik-adik solih-solihah. Ketika memimpin itu sangat-sangat takut kepada Allah, sangat-sangat menjaga dirinya, ya. Luar biasa Umar, sangat takut dihisab, ya. Bahkan ketika ada unta yang lepas, itu Umar mencari-cari karena takut dihisab Allah. Itu adalah unta milik Baitul Mal. Terus ketika ada kisahnya lagi nih, yang ada seseorang yang menangis-nangis kelaparan. Kemudian Umar menggotong gandum, ya, dan beberapa daging untuk bisa diberikan kepada ibu tersebut karena takut dihisab kepemimpinannya. Solih-solihah, Masya Allah. Islam itu semakin menyebar. Umar berubah 180 derajat setelah mengenal Islam. Dari yang hatinya keras menjadi lembut. Hijrahnya adalah pertolongan bagi kaum muslimin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh seperti Umar ya, solih-solihah. Bisa menjadi seorang pemimpin yang sangat berani ya dalam menyatakan kebenaran, ya, yang sangat takut kepada Allah, kelak nanti mendapatkan hisabnya Allah seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Insyaallah di sini calon-calon pemimpin, calon-calon pengisi peradaban Islam nanti. Amin. Demikian yang Ustazah sampaikan, cerita tentang sedikit kisah Umar bin Khattab. Ustazah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.